Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad habib rabbil alamin wa qaidil ghurril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib. Alhamdulillah, barusan kita dengar bersama nasihat yang mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi kita dari guru kita Al-Ustaz Ali bin Aidrus bin Aqil. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah bantu perjalanan dakwah beliau, amin ya rabbal alamin. Para asatidz, pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lupa juga kita hormati, kita muliakan khadimul majlis, beliau yang mulia, guru kita Al-Ustaz Saifuddin atalallahu umrahu ma'al lutuf wal afiyah was sihhah wa saddada khutah wa farraha bihi khairal bariyah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, sebagaimana disampaikan oleh Al-Habib Ali tadi, suatu kenikmatan yang luar biasa Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh keberkahan ini. Ini insya Allah merupakan pertanda bahwa Allah masih menghendaki kebaikan untuk kita. Karena ketika seseorang kumpul di majelis yang seperti ini, hakikatnya Allah sedang membanggakan hamba-hambanya di hadapan malaikatnya. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat keluar di hadapan sahabatnya, lalu kemudian Rasul mengatakan, "Ya ashabi, ma jama'akum? Apa yang membuat kalian kumpul?" Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, najtami'u nadhkurullaha ta'ala wa nashkuruhu ala ma hadana lil iman wal Islam." Kami berkumpul karena kami mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, lalu kami bersyukur karena diberikan hidayah untuk dapat memeluk agama Islam, dijadikan mukmin. Rasulullah tahu-tahu bersumpah, "Allahi ma ajlasakum illa hadza." Kalian mau bersumpah bahwa kalian tidak berkumpul kecuali untuk itu? Sahabat kebingungan. Kenapa sampai Rasulullah setegang itu? Qala na'am ya Rasulullah, ya, kami enggak kumpul kecuali untuk itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Ama inni la astahlifukum tuhmatan lakum." Sesungguhnya aku tidak menyumpah kalian karena aku tidak percaya dengan kalian, enggak. Aku percaya dengan kalian. Akan tetapi barusan ada kabar yang luar biasa dari Jibril. Jibril barusan mendatangi aku diperintahkan untuk mengatakan kepada kalian, "Innallaha ta'ala bahabikum malaikatahu." Bahwa ternyata Allah subhanahu wa ta'ala sekarang sedang membanggakan kalian di hadapan malaikat. Tuh lihat hambaku, mereka rela berkumpul, meluangkan waktu. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepadaku. Allah yang membanggakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kumpulnya kita sekarang tidak lain dan tidak bukan untuk memperingati akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang kata Habib Ali tadi membuat kita spesial. Makhluk yang membuat kita menjadi umat yang luar biasa. Kita ini mendapatkan anugerah tidak lain dan tidak bukan kecuali karena beliau sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang nggak bisa dihitung. Itu semua kita dapatkan karena siapa? Karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebetulnya saya ingin sedikit mengupas apa yang kita baca tadi di Mahallul Qiyam. Tapi insya Allah dengan waktu yang ringkas insya Allah, karena waktunya dibatasi tadi. Di sini dikatakan asyraqal kaunu batihaja. Dimulai dengan menceritakan bagaimana ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal kaun, alam semesta ini menjadi terang benderang. Kenapa? Biwujudil Mustafa Ahmad. Karena munculnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan di qasidah tadi yang dibaca, wulidal musyarraf fi rabi'il awwali wal qalbu yakhfaq wal kawakib tanjali. Yang namanya bintang-bintang, bulan-bulan, karena Rasulullah dilahirkan sesaat sebelum fajar, artinya masih waktu malam.
Yang asalnya sebetulnya gelap, lalu kemudian bintang itu nampak, bulan nampak. Dengan munculnya Rasul, hilang itu cahaya bintang, cahaya bulan. Bahkan malam yang gelap menjadi terang benderang. Loh, ini disaksikan oleh semua orang di seluruh penjuru dunia. Salman Al-Farisi yang asalnya di Persia, di Iran itu, mereka menceritakan kaumnya itu bingung. Pada malam tertentu pernah terjadi, subhanallah, malam yang asalnya gelap menjadi terang seperti siang. Itu muncul beberapa saat sehingga semua yang ada kebingungan. Loh, ini ada apa? Ada peristiwa apa? Kok bisa malam yang gelap menjadi terang? Ternyata ketika mereka sudah masuk ke kota Madinah, mereka mengenal Nabi Muhammad, mereka tahu tanggal kelahiran beliau, ternyata memang persis pada saat itu yang mereka saksikan. Jadi memang betul Rasul SAW adalah nur. Rasul ini cahaya. Cahaya apa yang bisa mengungguli Nabi Muhammad? Nggak ada. Cahaya yang paling hebat cahaya Nabi Muhammad. Dan itu ditekankan dalam Al-Quran. Rasulullah itu cahaya yang ditekankan dalam Al-Quran. Ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang untuk kalian wahai umat, nurun, cahaya Sayyidina Muhammad SAW. Karena itu cahaya ini jangan disia-siakan. Kalau kita mau dalam kehidupan ini selalu dalam keterangan, tidak gelap, artinya tahu tujuan, tahu mana yang manfaat, maka kita harus berpedoman dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, innallaha azza wa jalla khalaqa khalqahu fi dhulmatin. Allah itu menghendaki menciptakan alam semesta ini dalam keadaan apa? Gelap. Artinya apa? Pada mulanya kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat buat kita, mana yang nggak manfaat. Kita dalam kegelapan, itu kehendak Allah. Fa'alqa alaihim min nurih. Baru kemudian Allah memberikan kepada alam ini cahayanya. Siapa cahaya itu? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu faman asabahu min dzalikan nur ihtada wa man akhta'ahu dhalla. Siapa yang betul-betul berusaha untuk mendapatkan cahaya tersebut, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Subhanallah, dalam kehidupan ini dia akan merasa nyaman. Dalam kehidupan ini dia akan merasa tentram. Loh, karena apa? Karena terang. Kita ini kalau di ruangan ini sekarang, kita gelap, gulita, kita bingung mau kemana. Ke arah mana kita? Mungkin gak sadar kita natap tembok karena gak jelas, gelap. Tapi kalau sudah kita memiliki cahaya, kita akan tahu. Oh, itu pintu ke arah kamar mandi. Oh, itu pintu ke arah keluar. Kita akan hidup dengan tenang. Karena apa? Jelas segalanya. Karena itu dalam kehidupan ini mari kita terangi dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berkat cahaya itu wali ahlil kaun. Untuk penduduk alam semesta ini apa? Unsun, kebahagiaan. Wasururun, kesenangan, gotajaddat, yang akan selalu dirasakan. Kesenangan itu bukan hanya ketika Nabi dilahirkan, bahkan sampai akhir zaman. Kalau kita menghadirkan Nabi Muhammad, kita akan selalu merasa senang. Karena itu Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, fatrabu, gembiralah. Jangan kalian menganggap ini sesuatu yang gak berarti. Gembiralah, ini keselamatan kalian. Yahlal mathani, wahai umat yang diturunkan di tengah-tengahnya suratul Fatihah. Hei umat Muhammad, berbahagialah dengan kelahiran nabimu. Karena apa? Fahazarul yumni gharrad. Karena pada saat ini burung-burung yang menyiarkan kebahagiaan sekarang sedang berkicau untuk menunjukkan kebahagiaan telah muncul di tengah-tengah umat ini dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena beliau cahaya, wastabi'u, berpedomlah kalian, ambil itu cahaya, pegang terus lantera itu. Obor itu jangan kalian tinggalkan. Hadirin, obor itu nggak mungkin mati. Yang ada kita meninggalkan obor tersebut. Jangan harap cahaya Nabi Muhammad itu akan mati, nggak bakal. Kiamat dunia. Karena dunia ini bisa kokoh hanya karena Nabi Muhammad SAW. Allah nggak menciptakan dunia ini kecuali karena Nabi Muhammad SAW. Karena itu kehendak Allah. Apapun yang berkaitan dengan beliau pasti akan nyaman, pasti akan tenang. Hanya kita yang belum merasakan. Kita ini kadang-kadang diperbudak oleh akal. Kita nggak sadar
bahwa kalau mau nyaman itu hanya dengan Nabi Muhammad. Kadang-kadang enggak, akal kita yang kita pegang, sehingga menjadikan kita orang yang bakhil. Saya keluarkan uangku ya akan berkurang. Sekarang aku punya 10 juta, aku keluarkan 5 juta, sisa 5 juta. Aku keluarkan 4 juta, sisa 1 juta, itu akal kita. Tapi kalau kita berpedoman dengan nur Nabi Muhammad SAW, apapun yang kita keluarkan pasti akan ada gantinya. Sedekahkan, bantu sesama kita. Ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, bantu mereka. Apapun yang kita keluarkan berdasarkan cahaya Nabi Muhammad pasti akan diganti oleh Allah. Pasti, tidak mungkin tidak. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu istabi'u bijamalin, dengan keindahan, ketampanan. Faqafil husni tafarrad, yang paling unggul dalam keindahan, yaitu keindahan Nabi Muhammad SAW. Tafarrad, tunggal, nggak ada ketampanan yang melebihi daripada ketampanan Nabi Muhammad SAW. Karena itu beliau mengatakan walanal busyra, bagi kita ini apa? Kabar gembira. Bisa adin, dengan apa? Dengan kebahagiaan mustamir. Kebahagiaan ini nggak ada batasnya, terus laisa yanfad, tidak akan habis. Apa coba yang membuat kita bahagia? Kata beliau, haitsu utina ataan, ketika kita diberikan pemberian, jama'al fakhral mu'abbad. Pemberian itu mengumpulkan segala macam kehormatan yang sifatnya kekal. Jadi kalau mau tahu kehormatan yang kekal itu ada pada umat Muhammad. Karena itu sekali lagi kita memuji Allah. Fali rabbi kullu hamdin. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla an yahsurahul ad, dengan pujian yang tidak mungkin bisa terhitung. Kenapa? Idhabana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Karena Allah telah memberikan kita karunia mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Karena itu hadirkan Nabi Muhammad. Berterima kasih pada beliau. Maaf nih ya, umat ini selamat karena Nabi Muhammad. Coba kita lihat riwayat umat terdahulu. Kenal umatnya Nabi Allah Lut. Apa maksiat yang mereka lakukan? Berhubungan sesama jenis. Di umat ini ada apa enggak? Mohon maaf. Bahkan belum lama ini hampir dilegalkan loh. Secara hukum hampir diresmikan, diperbolehkan. Artinya umat ini ada juga yang kayak umat Nabi Lut. Tapi kenapa kok kita selamat? Loh, umatnya Nabi Lut itu diazab loh. Bumi dibalik, mereka dikubur hidup-hidup. Tapi kenapa umat ini selamat? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sungguh enggak mungkin Allah akan mengazab suatu umat yang diutus di tengah-tengahnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu berarti kita selamat karena Nabi Muhammad. Kita menjadi umat yang paling terhormat, kata Habib Ali tadi. Maaf lo ya, surga ini haram bagi umat yang lain sebelum siapa yang masuk? Nabi Muhammad dan umatnya. Umatnya dulu masuk. Baru kemudian rasul-rasul serta umat yang lain. Lu kita mendapatkan keistimewaan karena siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirkan beliau. Habib Ali mengajarkan, ya Rasulullah ahlan bika. Kita hadirkan ya Rasulullah, selamat datang dengan jenengan ya Rasulullah. Juru penyelamat kami ya Rasulullah. Hadirkan beliau supaya beliau itu ada di tengah-tengah kita. Inna bika nas'ad. Inna sesungguhnya kami bika, hanya denganmu ya Rasulullah, nas'ad, dapat merasakan kebahagiaan. Kalau bukan karena jenengan ya Rasulullah, hampa hidup kita. Mungkin kita sama dengan Bani Israel yang sudah dirubah wujudnya menjadi anjing, menjadi babi, menjadi kera. Loh, tapi umat ini aman loh. Maksiat model apa sih nggak dilakoni umat ini? Tapi kenapa aman? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian panjatan doa disampaikan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi wa bijahih. Karena berkah Nabi Muhammad, ya ilahi jud wa balligh kulla maqsad. Jud, berikanlah kepada kami ya Allah, wa balligh, sampaikan kami kulla maqsad, pada semua tujuan kami. Insyaallah tadi doa-doa yang dibaca insyaallah dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya hanya ingin mengajak kita semua untuk selalu menghadirkan Nabi Muhammad, sebab ingat, keberkahan itu hanya ada pada Nabi Muhammad. Rasulullah sendiri yang mengatakan dalam sebuah hadis, ada seseorang yang belum mengenal Nabi Muhammad. Tahu-tahu orang tersebut
mendekat kepada Nabi Muhammad, melihat kok ini orang luar biasa. Setiap orang yang mendekat lalu kemudian diarahkan pasti nurut. Apapun yang diucapkan dituruti sama orang-orang yang di sekitarnya. Ini orang hebat berarti. Tanya akhirnya, siapa beliau? Itu Rasulullah. Itu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu Rasulullah didekati. Lalu dia mengucapkan alaikassalam. Rasulullah hanya melihat, enggak menjawab. Alaikassalam sampai 2 kali. Sampai kata Rasulullah, la taqul alaikassalam fa innaha tahiyatul mauta. Kalimat alaikassalam itu salam yang diucapkan oleh penduduk kuburan. Orang yang sudah mati jangan dikira mereka tidak saling menziarahi loh. Saudara kita, kerabat kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggal, masing-masing saling menziarahi. Karena itu kalau mereka mendapatkan kiriman doa yang banyak dari keluarganya, kehidupannya mewah di alam barzakh. Karena itu jangan lupakan mereka. Doakan mereka terus dengan maghfirah, kirim Fatihah, kirim Yasin, supaya mereka menjadi nyaman di dalam makamnya. Itu ucapan untuk apa? Salamnya orang kubur. Alaikassalam. Walakin gul assalamu alaika. Jadi jenengan lek salam ojo alaikassalam iku kanggo wong kuburan niku. Tapi lek salam assalamualaikum niku wis tepak wis. Nggih. Ojo nahwune padha wae, Beb. Alaikassalam nggih padha nggih tahiyatul mautan nggih. Akhirnya ketika Rasulullah sudah mengatakan assalamualaikum, dia mengatakan, "Anta Rasulullah?" Apa betul kamu ini Rasulullah? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Na'am, ana Rasulullah. Tapi Rasulullah enggak berhenti di situ. Rasulullah ingin menunjukkan bagaimana pentingnya kehidupan beliau. Bagaimana pentingnya kehadiran beliau ini betul-betul penting. Apa kata Rasulullah? Na'am, ana Rasulullah. Alladzi idza asabaka burrun fada'autahu kashafahu 'anka. Yang mana tidak menimpa engkau suatu keadaan yang tidak nyaman, tidak enak. Lalu kemudian kamu memohon bermunajat dengan keberkahan Nabi Muhammad, kecuali ketidakenaan itu, malapetaka itu semuanya akan dihilangkan oleh Allah. Berarti kalau kita menghadirkan Nabi, nggak ada sesuatu yang nggak enak. Karena pasti hal itu akan disingkap, dihilangkan oleh Allah. Walladzi idza asabaka amu sanatin fada'autahu ambata halak. Tidaklah kamu tertimpa suatu kemarau sehingga akhirnya sawahmu kering, ladangmu kering, lalu kemudian kamu ingat, kamu mendekat kepadaku, kamu memohon kepada Allah dengan keberkahanku, kecuali pasti sawah-sawahmu, ladangmu akan kembali hijau subur kembali. Ini Rasulullah yang mengatakan, walladzi idza kunta fi qafra aw falah fadallat rahilatuka fada'autahu raddaha ilaik. Kalau kamu sedang di perjalanan, dulu itu di padang pasir, lalu kemudian onta tungganganmu hilang, akhirnya kamu mohon kepada Allah dengan keberkahan Rasulullah, kecuali pasti sesuatu yang hilang itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini artinya kalau kita mau mendekat kepada Rasulullah, kehidupan kita akan nyaman. Cuman masalahnya kita udah terlalu jauh. Kita udah terlalu melupakan beliau. Seakan-akan kita bisa merasakan keenakan kalau kita berusaha, kalau kita bekerja, kalau kita melakukan, sampai-sampai maaf ya, sebagian di antara kita mengorbankan agamanya hanya karena dunia. Aku lek sholat, kehilangan penumpang nih. Maaf, kadang-kadang sudah hilang sudah agama kita. Padahal kalau kita mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau yang akan menuntun kita. Karena itu mari, melalui momen maulid ini, jadikan momen untuk kembali kepada Nabi Muhammad. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Pelajari bagaimana sejarah Nabi Muhammad, sehingga kita betul-betul menghadirkan beliau. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Jangan khawatir, kehidupan kita pasti akan enak. Keluarga kita sejahtera. Suami istri gak mungkin tukaran. Kalau sudah ada Nabi Muhammad, anak gak mungkin durhaka. Betul-betul baiti jannati, rumahku akan menjadi surgaku. Tapi ingat, hadirkan Nabi Muhammad. Sebagai penutup ini, ada satu cerita, ini inspirasi aja. Lihat, bagaimana kalau orang sudah betul-betul menghadirkan Nabi Muhammad. Perkara
suaranya semuanya yang ngatur Nabi Muhammad. Cerita ringkas saja. Ada seorang dokter di Mesir, dokter tulang, dokter luar biasa. Ini kalau sampean browsing di media sosial ada. Sekalian lihat di YouTube, sudah masuk YouTube itu cerita. Dokternya sendiri yang cerita. Namanya Dokter Abdurrahman Jailani. Dokter Abdurrahman Jailani spesialis tulang. Dokter Abdurrahman ini sudah kawin 10 tahun, belum dikaruniai anak. Suatu saat dia diundang di satu daerah namanya Asyut di Mesir untuk menyampaikan seminar. Berangkat dia naik kereta. Ada orang tua, jalannya itu kesusahan. Kata dokter, ini pasti kakinya sakit ini. Karena dia spesialis tulang, dia tahu. Kok subhanallah duduk di sampingnya dokter? Dia sama anaknya. Ini orang subhanallah sholawat tok uripe. Karena suaranya agak terlalu keras, dokter ini terganggu karena dia lagi belajar. Belajar seminar yang mau disampaikan. Akhirnya orang tua ini merasa, suaraku ganggu dah. Iya, dari dokter. Maaf, memang suaramu ganggu, aku terganggu, bisa dikecilkan enggak? Iya, yakin. Tetap dia sholawat tapi dengan suara yang lebih ringan. Tak putus sholawatnya itu. Sampai tertidur ini orang tua. Turu, ngorok. Hayangno. Cari dokter, aduh, suaranya ganggu, ngorok maneh. Tapi sakno kita dulu iki wong tuwek wis kewesel iki modele wis jarno wis. Tengah-tengah tidur, moro-moro. Iya ya Rasulullah. Iya, ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Marhaban, nggih Rasulullah. Tak sampai no Rasulullah. Iya, terima kasih Rasulullah, terima kasih doh. Iki nggodho aku dah. Cekno aku seneng ambek dhewe ngono mimpi Rasul. Goro iki paling iki. Tapi lek goro mosok ngorok. Lek ngorok lak temenan berarti. Akhirnya terbangun ini orang, anaknya dipanggil. Ngomong sama anaknya, nak, sing operasi kita itu nanti ternyata namanya Abdurrahman Jailani. Saiki ndek sepur ambek kula lan jenengan. Dokter iku ono ndek sepur saiki ape nang Asyut, ape ngoperasi aku engko. Kaget dokter lho. Nyebut jenengku ate ngoperasi, wong aku ape seminar kok. Operasi itu kok endi? Iki bojo, tapi kok ro jenengku? Oh, mungkin ono sing ngeki ro mungkin. Ono sing ngeki ro, lek Dokter Abdurrahman Jailani ku ndek sepur, dadi pura-pura kayak gini supaya apa? Supaya aku takjub menghormati dia. Oh, tak jarno iki. Tapi akhirnya dokter iki mang penasaran, menungso nggih. Penasaran wis, lek ono kabar gak tuntas niku diulek nggih. Kira mboten? Khususon kaum hawa nggih. Waduh, lek gak tuntas gak mari. Akhirnya dokter ini ngomong, "Ape nang dijenengan? Ape nang Asyut?" "Oh iya, ape nang Dokter Abdurrahman yo. Ape dioperasi jenengan yo." Lho. Perut kok endi kon? Semeneng wae. Jare ndek atine tak bales kon ayo. Manggare aku penasaran, saiki tak penasaran kon. Akhirnya suwi-suwi ngomong, "Iya. Lho kon nang kono nang Dokter Abdurrahman iku ono janji ta?" "Enggak." "Ya terus ate operasi kon temenan ta?" "Ya gak ero." "Apa sih? Masalahnya aku iki Abdurrahman Jailani. Dokter sing mbok warati ngoperasi niku aku." "Lho iya ta?" "Oh, meneng marah-marah wong iki." "Apa kon ate ngomong sing ngandani Rasulullah?" "Lho, kok iso ero maneh kon?" Wis meneng, tambah digawe penasaran ambek dokter iki. Akhirnya jari ini wong tua iki apa kon gak percaya ta ambek aku. Wis ngene ae. Rasulullah mang kirim salam, Rasulullah ngeki tondo. Kon nek gak percaya ambek aku gak apa-apa, tapi ono tondone yo. Kon tak warai yo. Kon mang bengi lagi ambek bojomu ndek ndukur omah. Di lantai 2 ndek ngarep. Lagi ngangin, moro-moro kon ambek bojomu iku saking kepinginin duwe anak, kon ngomong apa ya Allah, Nabi Zakaria iku lho, wis tuwa yo sik entuk anak Yahya. Mbok aku kayak ono anak ya Allah, lek aku duwe anak tak jenengi Yahya. Kaget dokter iki lho. Kok iso ro? Iki urusanku ambek bojoku di kamar. Mosok CCTV ku didelok. Tak cukup di situ katanya. Kon saking nemenin dongamu, gelas temu cingkir iku mbok senggol gak sengaja sampai lugur nang nisor. Betul persis. Nangis Dokter Abdurrahman iki. Nangis Dokter Abdurrahman iki temenan berarti Kanjeng Nabi sing ngeki ro. Lho coba sampean delok. Cek cideke ambek Rasulullah, sampai urusan operasi sing ngurus Rasulullah. Lah kula lah panjenengan ya
apa saiki? Sapa sing ngurus kula panjenengan iki? Mangkakno ayo nyidak ambek Kanjeng Nabi. Ojo wedi urusan apa diurus karo Kanjeng Nabi. Operasi lho, doktere ditentokno. Segalane ditentokno ambek Kanjeng Nabi. Langsung dokter Abdurrahman telepon ambek rumah sakit. Sediakno kamar gawe operasi, aku ati ngoperasi wong. Iki dokter gede, spesialis. Aku ati ngoperasi wong, sing ngurus aku dhewe. Biasane dhek mek ngoperasi tok mari ngono ditinggal. Engko ana dokter sing liyane nggih, dokter ahli niki, dokter iki gak. Tak urus aku sampe entek wis diteleponi. Jarene wong iki, sik sabar dhisik, sik ana maneh. Lebih sedikit tak apa-apa. Sik sabar, sik ana maneh kabar iki. Kon lak mek njauh anak siji, Yahya. Nabi gak terima, wong nabimu lho Nabi Muhammad. Jare Kanjeng Nabi anakmu loro. Situk Yahya, situk Muhammad. Bayangno, Kanjeng Nabi gak terima. Kon umatku kok anake dijenengi Yahya. Tak kei loro anakmu, situk jenengono Muhammad. Wis, mari tutuk kono seminar dioperasi ki wong dikenakno operasi karena operasi memakan waktu lama, ana telepon kok bojone gak angkat. Wedok ya. Ditelepon gak diangkat, mulai ana apa bojoku iki? Ana apa iki? Koncone teko mari dioperasi, koncone teko, dokter, nang diae. Bojomu muring-muring lho telepon-telepon. Lho iya aku sik tas mari ngoperasi. Ditelepon bojone. Man nang diae kon tak teleponi. Iki bosone wong kene nggih. Embo bosone wong Mesir ya apa? Iya, sepurane iki sik tas mari ngoperasi iki lho sik tas. Oh iya, aku ati ngeki kabar. Kabar gembira jarene. Wis aja ngabari, tak kabari ae kon. Lho, apa? Kabar apa? Kon meteng kan. Lho kok ero kon? Wong aku lho sik tas teko dokter, sik ket diperiksa, sik ket tes spek iki. 2 garis. Iya wis aku ro meneng wae. Lebih teko iku aku iso ngerti jarene. Apa? Anakmu loro. Ono maneh, sik ket isi. Wis pokoke anakmu loro lanang kabeh tak jenengi Yahya mbek Muhammad. Subhanallah di akhir itu orangnya sendiri ngomong. Sekarang saya ngomong, anak-anak saya yang 2 lihat itu lagi bermain, 2 orang, itu Yahya, itu Muhammad. Sudah berumur 5 tahun. Oleh karena itu mari hadirkan Nabi Muhammad. Mau sampai kapan kita jauh dari beliau? Apa ajaran Nabi Muhammad itu apa? Semuanya manfaat buat kita. Sholat buat kesehatan tubuh kita. Oleh nge-gym, bal-balan 45 menit sampai sikil iku abu kabeh. Sholat 5 menit cek abote. Padahal semua ahli kesehatan sudah ngomong, gerakan sholat ini luar biasa, kompleks. Puasa bagus, oleh diet mati-matian. Dikon poso abot. Zakat maneh. Zakat iki entenge ngene lho. Hartane sampean iku lak titipane Gusti Allah toh. Sak temene hake sapa? Gusti Allah. Lek jarene Gusti Allah ayo balekno. Ya kudu dibalekno. Tapi Gusti Allah jauh piro? 2,5%. Akal-akalane ngeten nggih. Gusti Allah nitip duit, iki lho 1 juta. Wis sak karepmu ambek digawe apa, tapi sing 20.000 kekno wong fakir. Gelem gak sampean? Lek aku nitip saiki, iki lho 1 juta kanggo sampean, tapi 500 kekno ustaz nggih. Gelem apa gak sampean? Apa mbok pek gak enak Wong dikeki 500, ojo 500.000 Ustaz. 900.000 kekno Ustaz gak apa-apa, aku sik entuk 100.000 kan. Sama. Lek sampean nglakokno, aku seneng. Oh, berarti bisa dipercaya dia. Saya kasih ternyata dilakukan. Apa meneh lek sampean lebih, tambah percaya aku. Gusti Allah juga seperti itu. Sampean disuruh zakat 2,5% sampean keluarkan, Gusti Allah percaya. Tambah ditambahi rezekine. Karena apa? Percaya. Oh, iku tak kei ngelakokno apa sih tangkongkon, tak tambahi. Apa mana sampean lebih? Kudu 2,5%, zakatnya sampai 20%. Orang pilihan, karena itu kejar Kanjeng Nabi napa? La yang kusul mal min shadaqah bal yazdad. Harta nggak mungkin berkurang karena sedekah, bahkan bertambah ya karena kayak eten. Gusti Allah ngasih, dikasih amanat, dilaksanakan, pasti sama Gusti Allah ditambah. Sama. Manusia tadi seperti itu, Allah pun juga seperti itu. Tapi kalau sudah Gusti Allah titipi, dintit. Loh, gak amanat iki. Tak kon ngekno 2,5% gak dikekno. Apa dititipi maneh? Ya gak bakal. Aku lek sampean tak kei gak ditit lho. Sampean dit, nggih eman enake. Oh gak tak titipi maneh. Padha.
Lek kepingin rezeki kok Gusti Allah, lakukan. Apapun yang diarahkan oleh Nabi Muhammad, yakini. Pasti itu untuk kesejahteraan kita, untuk hubungan sesama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita dari majelis ini kecuali hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan hadir di tengah-tengah kita, selalu bersama kita insyaallah, sehingga urusan kita insyaallah selalu dipantau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.